Hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Di video ini kita akan bahas laptop terbaru dari Acer. Ini adalah Acer Swift 3 Infinity 4. Menariknya laptop ini, selain sudah dilengkapi dengan prosesor terbaru yaitu Intel Core i7 generasi 11, laptop ini juga sudah bersertifikat Intel Evo. Di video ini mari kita bahas mulai dari desainnya, performa, baterainya, dan nanti kita coba untuk gunakan editing foto dan video. Untuk informasi harga, kalian bisa cek infonya di kolom deskripsi. Dan seperti biasa ya, sebelum lanjut, mari kita bumper simple dulu. Laptop tipis Swift 3 Infinity 4 ini tuh hadir dengan prosesor Intel generasi ke-11 yang diklaim mampu memberikan performa hingga 20% dari generasi sebelumnya. Dan tentunya sudah bersertifikat Intel Evo. Ada dua varian untuk laptop ini ya, ada yang menggunakan prosesor Intel Core i5 dan satunya lagi menggunakan Intel Core i7. Dan varian yang sekarang kita gunakan ini adalah varian tertingginya yaitu menggunakan Intel Core i7. Sesuai dengan judul video ini, laptop ini tuh punya dimensi yang ringkas. Selain tipis, laptop ini juga ringan dengan beratnya itu hanya 1,2 kg saja. Bahkan kalau kita tambah dengan chargerannya yang hanya 210 gram, total laptop ini beratnya tidak sampai 2 kg. Ini sangat memberikan kita kemudahan ketika membawa laptop ini tuh bekerja di mana saja. Untuk konektivitasnya, laptop ini tuh terbilang cukup lengkap. Di sebelah kiri ada port DC-in, kemudian ada USB Type-C Thunderbolt 4 yang dapat mentransfer data hingga 40 GB per second. Dan Thunderbolt 4 ini tuh hanya ada di laptop yang sudah bersertifikat Intel Evo. Terus ada juga port HDMI dan ada port USB Type-A. Di sebelah kanannya ini tuh ada audio combo jack, kemudian USB Type-A, dan ada Kensington lock. Bakalan lebih mantap lagi sebenarnya ya, kalau laptop ini tuh dilengkapi dengan port micro SD ataupun SD card, ini bakal lebih lengkap. Kemudian untuk sektor layarnya, laptop ini tuh punya layar berukuran 14 inci dengan teknologi narrow bezel yang membuat bezel di layarnya ini tuh ultra tipis. Menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD serta color gamutnya ini tuh 100% sRGB, membuat layarnya ini tuh lebih immersive. Dengan spek tersebut, tampilan yang dihasilkan di layarnya ini tuh menjadi lebih cerah dan kaya warna. Buat kalian yang content creator, layar seperti ini sudah sangat mendukung untuk mendapatkan keakuratan warna yang maksimal. Walaupun punya bezel tipis, tapi laptop ini tuh masih memiliki webcam dengan kualitas 720 pixel di 30 frame per second. Selanjutnya pada bagian keyboard, dengan adanya teknologi Elevate Hinge Design, membuat bodi laptop sedikit terangkat dengan sudut tertentu sehingga menambah kenyamanan dalam mengetik. Selain itu, dengan travel distance yang cukup dekat, bahkan menurut gua jarak antar tombolnya ini tuh pas ya, bikin jari kita mudah dan pas menjangkau antar tombol. Belum lagi nih, pas kita ngetik, tombolnya tuh terasa sangat empuk dan terasa ada feedback, sehingga membuat kita betah ngetik lama-lama di laptop ini. Keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit, sehingga memudahkan kita mengetik di kondisi kurang cahaya ataupun di malam hari. Sedangkan untuk touchpadnya, punya ukuran yang cukup pas ya dengan respon dan sensitivitas yang cukup bagus. Menggunakan satu jari ataupun dua jari dapat direspon dengan baik. Selain itu, permukaannya juga cukup licin, membuat kita mengontrol arah ataupun menggerakkan kursor jadi lebih mudah dan presisi. Kemudian nih, yang menarik dari laptop ini sudah dilengkapi dengan Windows Hello Fingerprint. Hal ini memudahkan kita dalam membuka kunci dengan sidik jari. Selain lebih mudah dan cepat daripada mengetikkan password, fitur ini juga memberikan keamanan yang lebih terjaga. Terus bagaimana untuk audionya? Karena selain layarnya yang sudah bagus ya untuk konten entertainment, audio di laptop ini tuh menjadi pelengkap untuk menikmati konten hiburan seperti mendengarkan musik ataupun menonton video. Nah, menggunakan DTS Audio System, suara yang dihasilkan laptop ini tuh memberikan kualitas yang cukup berkualitas. Terlebih lagi dengan adanya aplikasi DTS Audio Processing, kita bisa memilih mode ataupun mengubah jenis suara sesuai dengan kebutuhan. Ada mode musik, ada mode movie, ada mode games, dan ada mode custom agar bisa kita set sesuai dengan selera. Nah, silakan teman-teman gunakan headsetnya ya supaya tahu gimana kualitas audio dari Acer Swift 3 Infinity 4 ini.
Oke, baik, dari sisi luar sudah kita bahas, sekarang mari kita bahas performanya. Untuk speknya, laptop ini tuh menggunakan Intel Core i7 dan menggunakan GPU-nya ini tuh Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya 16GB, storage-nya 512GB, sudah menggunakan Wi-Fi 6 ya, menggunakan Windows 10 Home juga yang 64 bit, dan tersedia dalam 3 varian warna, Pure Silver, Steam Blue, dan Ocean Blue Color. Untuk mengatur performanya, laptop ini tuh sudah dilengkapi dengan fitur multiple cooling mode yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Caranya dengan tekan tombol Fn plus F, maka kita bisa memilih 3 mode yang tersedia. Ada mode silent, ada mode balance, dan performance. Sekarang gue coba pengujian menggunakan Geekbench 5 untuk menguji kekuatan dari prosesornya. Dan hasilnya mendapatkan 1564 untuk single core dan 5888 untuk multicore. Terus gue juga coba cek kecepatan storage-nya dan hasilnya mendapatkan 5000,56 untuk proses read dan 1084,31 untuk proses write. Kemudian gue coba benchmark lagi menggunakan Cinebench R15 dan hasilnya mendapatkan skor 104,18 fps untuk OpenGL-nya dan 886 CB untuk CPU-nya. Sementara untuk Cinebench R20 mendapatkan skor 1961 CB untuk CPU-nya. Terakhir gue coba tes menggunakan PC Mac ya dengan mode Modern Office, hasilnya mendapatkan skor 5115. Melihat dari skornya, laptop ini tuh sudah sangat bisa menjalankan aktivitas kasual ataupun membuka aplikasi-aplikasi yang cukup berat dengan baik. Nah, untuk mencobanya nih, sekarang mari kita coba performa laptop ini dengan cara mengedit foto menggunakan Adobe Photoshop. Mulai dari aktivitas free transform, kemudian terus edit-edit warnanya sedikit, sampai kita ngasih efek juga ke fotonya ya. Laptop ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Dan nih, yang paling menarik, karena layarnya ini tuh sudah 100% sRGB, untuk aktivitas edit foto ataupun video, layarnya ini tuh sudah bisa menampilkan warna dengan maksimal, sehingga akurasi warnanya lebih baik. Jadi kalau misalnya kalian punya pekerjaan yang ada kaitannya dengan akurasi warna, laptop ini sudah punya standar untuk menampilkan warna dengan baik. Nah, sekarang mari kita coba lagi nih mengedit video menggunakan aplikasi DaVinci Resolve. Kali ini kita edit tipis-tipis ya, video 4K durasi 2 menitan. Pertama nih, kita edit dulu audionya. Sedikit kita naikkan volume dan hilangkan noise-nya. Terus kita coba cut ya di beberapa bagian dan kita kasih transisi ya supaya lebih bervariasi aja. Terus kalau udah beres, sekarang kita retouch ya, warnanya sedikit sesuai dengan kebutuhan saja. Ya ini ya iseng-iseng aja lah ya, kita edit-edit dikit. Nah, terakhir sekarang kita render nih video 4K ini di kualitas 1080 pixel. Hasilnya, laptop ini selesai merender video dalam waktu ya segini ya. Oke, sejauh ini kita sudah tahu ya kalau laptop ini tuh ringan, ringkas, punya layar yang bagus, dan performa yang kencang di kelasnya. Terus gimana untuk baterainya? Nah, selama gua coba nih dengan aktivitas nyantai ya seperti mengetik, browsing, dan dengerin musik, laptop ini bisa bertahan sekitar 13-14 jaman. Angka segini menurut gua sudah sangat bagus ya, mengingat kalau kita kerja sehari 8-9 jam di kantor, berarti laptop ini tuh bisa bertahan seharian. Tapi ingat ya, lain cerita kalau kita gunakan untuk mengedit foto, video, atau malah bermain game. Karena untuk aktivitas berat, baiknya sambil dicas aja. Menariknya dari laptop ini nih, selain baterainya yang awet, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fitur fast charging, mengecas 30 menit untuk digunakan 4 jaman. Oke, baik kesimpulannya. Acer Swift 3 Infinity 4 ini tuh sangat cocok buat kalian yang punya mobilitas yang sangat tinggi. Jadi bisa bekerja di mana saja bahkan sambil bepergian. Dengan berat total laptop dan chargernya kurang dari 2 kg, memudahkan kita membawa laptop ini kemana saja. Dan untuk performanya, laptop ini sudah kencang di kelasnya karena sudah menggunakan Intel Core generasi ke-11. Terus untuk baterainya, laptop ini tuh awet dan sudah punya fitur fast charging sehingga kita tidak akan khawatir kehabisan baterai. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja cek harganya di kolom deskripsi. Gua pamit, ya langsung aja follow gua di Instagram di @tiswanzone dan bye.